Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan melanjutkan 8 seri pengajaran Yesus di dalam bait Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan boleh menolong kami, memberkati kami sehingga kami bangun di pagi yang indah. Nah, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong berkati kami sehingga firman yang kami dengar biarlah kami pahami dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini adalah panggilan untuk bertobat. Terambil dalam Matius pasal 21 ayat 28 hingga ayat yang ke-32. Latar belakang teks ini dimulai ketika Yesus masuk dan mengajar di dalam bait Allah. Lalu datanglah para tua-tua dan imam-imam orang Yahudi dan bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa apakah engkau melakukan mukjizat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Aku ingin bertanya, kira-kira dengan kuasa apakah Yohanes melakukan pembaptisan? Apakah kuasa dari surga atau kuasa dari manusia?" Lalu para tua-tua dan imam-imam Yahudi tidak menjawab. Dan Yesus pun berkata kepada mereka bahwa ia tidak menjawab pertanyaan mereka. Lalu selanjutnya di ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-32, Yesus memberikan sebuah analogi kepada orang-orang Yahudi dan juga para tua-tua yang datang pada saat itu. Yesus berkata kepada mereka, ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak. Lalu ayah datang kepada 2 orang anak ini, berkata kepada anak yang sulung, "Pergilah anakku ke kebun anggur." Tetapi anak ini berkata, "Ya, tetapi tidak melakukan tugas daripada ayahnya." Lalu sang ayah pergi lagi kepada anak yang kedua dan berkata kepadanya, "Anakku, pergilah ke kebun anggur." Lalu anak ini berkata, "Tidak." Tetapi kemudian ia menyesali perbuatannya dan ia pergi melakukan tugas tanggung jawab daripada ayahnya. Dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bagaimana reaksi dan respon daripada kedua anak ini. Tindakan dan reaksi anak pertama menunjukkan sikap kemunafikan, yaitu di depan ayahnya dia mengatakan ya, tetapi ia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Sedangkan sikap dan tindakan daripada anak yang kedua adalah di depan ayahnya dia mengatakan tidak, tetapi setelah itu ia menyesali perbuatannya dan melakukan tugas tanggung jawab dari ayahnya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dari analogi ini Yesus ingin menyampaikan kepada kita mengenai esensi daripada pertobatan. Sikap anak kedua menunjukkan bagaimana prinsip utama daripada pertobatan, yaitu tindakan menyesali akan dosa-dosa yang dilakukan, lalu berbalik kepada apa yang dikehendaki oleh Bapa. Sedangkan sikap dan tindakan daripada anak pertama menunjukkan sikap arogan atau sikap tidak mau bertobat. Ini menunjukkan bagaimana sikap daripada orang-orang Yahudi atau tua-tua yang pada saat itu datang. Seperti yang dikatakan oleh Yesus bahwa mereka mendengar tentang berita kebenaran itu, tentang jalan kehidupan yang diajarkan oleh Yohanes, tetapi mereka tidak percaya kepadanya. Sehingga di akhir daripada analogi ini Yesus berkata kepada mereka bahwa para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang akan terlebih dahulu masuk ke dalam kerajaan surga karena mereka telah bertobat dan percaya kepada berita Injil itu. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita merefleksikan teks ini dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita harus mengalami yang namanya pertobatan. Apa itu pertobatan? Pertobatan adalah sikap atau tindakan hati di mana kita menyesali akan perbuatan-perbuatan dosa kita, lalu kita kembali kepada Allah. Dan hasilkanlah buah pertobatan melalui perbuatan kita setiap hari. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa, kembali kami bersyukur kebenaran firman-Mu telah kami renungkan. Tolong setiap kami, para pendengar, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga firman ini kami mampu untuk lakukan dalam kehidupan kami. Terlebih khusus kami mengalami pertobatan yang sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.